Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahathir Muhammad Mansur dengan NIM 101001240073. Kali ini saya akan membahas materi pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Hukum pada dasarnya adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat. Aturan ini dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, serta menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Administrasi dapat diartikan sebagai proses pengaturan, pengelolaan, dan pengorganisasian berbagai kegiatan dalam suatu sistem. Dalam konteks pemerintahan, administrasi berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berjalan secara teratur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang memiliki unsur-unsur penting, yaitu wilayah, rakyat, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Keempat unsur ini menjadi dasar terbentuknya suatu negara yang berdaulat dan mampu mengatur kehidupan masyarakat. Hukum administrasi negara memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum tata negara. Hukum tata negara dapat dipahami sebagai hukum yang bersifat lebih statis atau diam karena mengatur mengenai struktur negara, kedudukan lembaga-lembaga negara, serta pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Sementara itu, hukum administrasi negara bersifat lebih dinamis atau bergerak karena mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas, kewenangan, dan fungsinya dalam praktik sehari-hari. Dalam praktiknya, hukum administrasi negara tidak hanya bersumber dari aturan tertulis saja, tetapi juga dapat berkembang dari kebijakan atau tindakan pemerintahan. Misalnya, pidato presiden yang memberikan arahan kepada kementerian untuk menjalankan suatu program kerja. Pada awalnya, kebijakan tersebut mungkin belum dituangkan secara formal dalam bentuk peraturan tertulis. Namun dalam pelaksanaannya akan dibuat aturan atau keputusan tertulis agar memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Secara umum, hukum administrasi negara merupakan cabang dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara, serta hubungan antar lembaga atau organ pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. HAN juga berfungsi sebagai pedoman agar penyelenggaraan pemerintahan tidak bertindak sewenang-wenang, melainkan tetap berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Ruang lingkup hukum administrasi negara juga sangat luas. Salah satunya mencakup pengaturan organisasi pemerintahan, struktur lembaga negara, serta tata cara pelaksanaan tugas pemerintahan. Selain itu, HAN juga mengatur berbagai bentuk tindakan pemerintahan agar sesuai dengan hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam menjaga agar jalannya pemerintahan tetap teratur, efektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Selanjutnya, materi kedua membahas tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Istilah sumber berarti asal-usul atau tempat berasalnya sesuatu, sedangkan hukum administrasi negara adalah aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, pelaksanaan fungsi pemerintahan, serta hubungan antar lembaga negara dalam bidang administrasi. Secara umum, sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang melahirkan aturan hukum dan menjadi tempat ditemukannya ketentuan hukum tersebut. Dalam hukum administrasi negara, sumber hukum merupakan dasar bagi pemerintah dalam bertindak serta pedoman dalam menetapkan keputusan administrasi. Sumber hukum administrasi negara dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan
sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau materi suatu peraturan hukum. Faktor ini menentukan bagaimana substansi hukum dibentuk dalam hukum administrasi negara. Sumber hukum material secara umum meliputi yang pertama, historis, yaitu hal-hal yang berasal dari pengalaman sejarah bangsa. Contohnya, pengalaman masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menjabat dalam waktu lama dan memberi pengaruh terhadap perkembangan sistem pemerintahan. Dan yang kedua, sosiologis, yaitu kondisi masyarakat, kebutuhan sosial, dan perkembangan zaman sehingga aturan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, filosofis, yaitu nilai-nilai dasar, moral, etika, dan cita-cita keadilan yang menjadi landasan pembentukan hukum. Dalam praktik ketatanegaraan, bentuk peraturan yang menjadi dasar substansi hukum antara lain Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, serta Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dilihat dari bentuk atau cara berlakunya suatu aturan, yaitu berasal dari lembaga atau badan yang berwenang membuat peraturan di bidang administrasi negara. Beberapa sumber hukum formil antara lain peraturan perundang-undangan, kebiasaan atau praktik ketatanegaraan, jurisprudensi atau putusan hakim yang dijadikan pedoman, doktrin, dan traktat atau perjanjian internasional. Dengan demikian, sumber hukum material lebih menitikberatkan pada isi hukum, sedangkan sumber hukum formil lebih menitikberatkan pada bentuk dan kekuasaan berlakunya hukum tersebut. Selanjutnya, materi ketiga membahas tentang kedudukan pemerintahan. Kedudukan berarti posisi, status, atau peran seseorang maupun lembaga dalam menjalankan tugas tertentu. Sedangkan pemerintah adalah pihak yang memiliki kewenangan atau jabatan untuk menyelenggarakan urusan negara, baik dalam bidang publik maupun bidang privat. Dalam bidang publik, pemerintah bertindak untuk kepentingan umum atau masyarakat luas. Segala tindakan pemerintah dalam ranah ini ditujukan untuk pelayanan publik, pengaturan, dan penyelenggaraan negara. Contohnya, Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi membentuk peraturan perundang-undangan bersama pemerintah. Sedangkan dalam bidang privat, pemerintah dapat bertindak sebagaimana subjek hukum biasa, misalnya melakukan jual beli, membuat perjanjian, sewa menyewa, dan hubungan keperdataan lainnya. Dalam hal ini, pemerintah tidak selalu bertindak sebagai penguasa, tetapi sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban seperti pihak lain pada umumnya. Namun, tidak semua pejabat atau instansi pemerintah dapat melakukan tindakan hukum privat karena hal tersebut bergantung pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Contoh tindakan privat pemerintah dapat berupa perjanjian kerjasama, kontrak pengadaan barang dan jasa, atau penyewaan aset milik negara. Dengan demikian, kedudukan pemerintah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai penguasa dalam ranah publik dan sebagai subjek hukum dalam ranah privat. Materi keempat membahas tentang kewenangan pemerintah. Kewenangan berarti kekuasaan, hak, atau kemampuan untuk melakukan suatu tindakan yang sah menurut hukum. Pemerintah adalah pejabat atau lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sesuai tugas masing-masing. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah harus berdasarkan asas legalitas, yaitu tidak ada kewenangan tanpa dasar aturan hukum. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus memiliki landasan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama atribusi.
Atribusi adalah kewenangan asli yang langsung diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan kepada suatu jabatan atau lembaga negara. Kewenangan ini melekat pada jabatan tersebut. Contohnya, Presiden Republik Indonesia berwenang mengangkat para menteri. Yang kedua, itu delegasi. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat atau badan pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Dalam delegasi, kewenangan berpindah kepada penerima delegasi beserta tanggung jawab pelaksanaannya. Pelimpahan ini juga dapat dicabut sesuai ketentuan hukum. Adapun yang terakhir yaitu mandat. Mandat adalah pemberian kuasa atau pelimpahan wewenang kepada pejabat lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam hal ini, kewenangan pada dasarnya tidak berpindah, hanya pelaksanaannya saja yang dijalankan oleh penerima mandat. Tanggung jawabnya atau tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat. Perbedaan utama antara delegasi dan mandat terletak pada tanggung jawabnya. Pada delegasi, tanggung jawab beralih kepada penerima kewenangan, sedangkan pada mandat, tanggung jawab tetap berada pada pihak yang memberi mandat. Dalam praktik hukum administrasi negara, pemberian mandat pada umumnya harus dilakukan secara tertulis agar jelas dasar hukum, batas kewenangan, dan pertanggungjawabannya. Materi kelima membahas tentang tindakan pemerintahan. Tindakan berarti perbuatan atau perilaku yang dilakukan seseorang atau lembaga. Sedangkan pemerintahan adalah pejabat atau organ negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai kewenangannya. Secara umum, tindakan pemerintah dibagi menjadi dua jenis, yaitu tindakan nyata dan tindakan hukum. Tindakan nyata adalah perbuatan pemerintah yang tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung. Artinya, tindakan tersebut tidak melahirkan hak dan kewajiban baru bagi pihak tertentu. Contohnya, pembersihan jalan, perawatan taman kota, atau kegiatan pelayanan desa. Yang kedua, tindakan hukum. Tindakan hukum adalah perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Jika ada akibat hukum, maka tindakan tersebut dapat melahirkan hak dan kewajiban bagi masyarakat maupun pemerintah. Tindakan hukum dibedakan lagi menjadi dua bidang, yaitu bidang publik dan bidang privat. Bidang publik, tindakan pemerintah bersifat bersegi satu. Artinya, keputusan atau tindakan dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah berdasarkan kewenangannya, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Contohnya, pemberian izin, pencabutan izin, atau penetapan sanksi administratif. Di bidang privat, dalam bidang privat, tindakan pemerintah bersifat bersegi dua, artinya memerlukan persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain. Bentuknya seperti hubungan keperdataan pada umumnya, misalnya perjanjian kerjasama, kontrak, jual beli, atau sewa menyewa. Dengan demikian, tindakan pemerintahan dapat berupa tindakan yang tidak menimbulkan akibat hukum maupun tindakan yang menimbulkan akibat hukum, baik dalam ranah publik dan maupun privat. Selanjutnya, materi terakhir atau yang keenam itu instrumen pemerintah. Instrumen yaitu alat, sarana, atau perlengkapan, sedangkan pemerintah yaitu penguasa atau pejabat dalam lingkup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, instrumen pemerintah yaitu alat atau sarana yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Instrumen pemerintah ada 6. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, keputusan tata usaha negara. Yang ketiga, kebijaksanaan. Keempat, perencanaan. Kelima, perizinan. Dan yang keenam, hukum keperdataan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.